Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Ninda Rahma Syafni. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori sastra. Sebagian besar dari kita pasti belum mengetahui kan apa itu teori sastra. Mengapa teori sastra ini perlu kita pahami? Karena untuk memahami dan menikmati suatu karya sastra diperlukan pemahaman tentang teori sastra. Apa itu teori sastra? Teori berasal dari bahasa Latin yaitu theoria, yang artinya langkah, cara, atau suatu sistem yang harus kita pahami. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta yaitu susastra, yang artinya tulisan yang baik. Secara konseptual, teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menghubungkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Dalam ilmu sastra dikenal 3 bidang ilmu, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Teori sastra adalah ilmu sastra yang mempelajari prinsip-prinsip dasar sastra seperti sifat, struktur, dan jenis karya sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki sastra sejak dulu ada hingga perkembangannya yang terakhir. Nah, kritik sastra adalah cabang sastra yang memberikan pertimbangan dan penilaian atas baik buruknya kekuatan dan kelemahan suatu karya sastra. Di sini dapat kita pahami bahwa teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan sejarah sastra dan kritik sastra adalah studi karya-karya konflik. Jadi, dalam mempelajari teori sastra, kita tidak akan sempurna memahami teori sastra tersebut jika tidak mengetahui sejarah sastra, membaca kritik sastra, dan menguasai teori sastra. Dalam karya sastra, apresiasi terendah adalah ketika seseorang hanya menikmati suatu karya sastra tersebut. Sedangkan apresiasi tertinggi adalah ketika seseorang menikmati suatu karya sastra, ia akan mempelajari karya tersebut, menguasai teori sastra, sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu karya sastra. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman? Mempelajari teori sastra sangat menarik, bukan? Diharapkan setelah mempelajari konsep teori sastra tersebut, kita akan lebih semangat untuk mempelajari lagi dan memahaminya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.